Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah tadi kita mengupas lebih jauh tentang fase-fase mendidik anak menurut Islam, atau yang lebih tepatnya yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana ada 3 fase penting, yaitu fase pertama yaitu 0 sampai 7 tahun yang kita lakukan anak seperti raja. Kemudian fase kedua di antara 8 sampai 14 tahun perlakukan anak kita seperti tawanan, dan yang fase ketiga atau usia 14 tahun ke atas di mana mereka sudah mulai menginjak di masa remaja, perlakukan mereka sebagai sahabat, ya. Nah, kita akan kupas karakteristik remaja itu seperti apa, ya. Ini mungkin yang kita amati di lapangan atau pada kenyataan pada anak-anak kita, ya kadang, tapi kita tidak menyadari, ya. Apa yang mereka tunjukkan pada sesungguhnya adalah itu memang sedang masa-masanya mereka gitu, fase-fasenya mereka. Yang pertama, karakteristik remaja itu adalah masa yang tidak realistis. Jadi remaja cenderung memandang dan melihat dirinya itu dan orang lain sebagaimana yang diinginkan. Jadi dia selalu punya harapan, ya. Kalau saya seperti dia, saya akan enak sepertinya, seperti itu, ya. Kemudian ini adalah periode yang penting. Masa penting yang dimaksud adalah masa penting karena mereka memiliki dampak langsung dan dampak yang memiliki dampak dalam jangka waktu yang panjang dari fase ini, ya. Kemudian masa remaja juga adalah periode peralihan, di mana masa ini merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa. Jadi masa transisi seperti itu. Kemudian di sana juga ada masa perubahan atau periode perubahan, ya. Masa-masa ini adalah masa di mana remaja mengalami semua perubahan, baik pada fisik maupun psikis mereka, baik pada badan ataupun pada pikiran dan pola pikir mereka. Kemudian masa remaja juga masa bermasalah, ya. Kenapa? Karena pada periode ini membawa masalah yang sulit untuk ditangani dan juga penyelesaiannya, ya. Kemudian masa pencarian identitas diri. Nah, ini yang mungkin sering kita dengar. Masa-masa remaja itu masa di mana kita mencari identitas diri. Dia sesungguhnya ingin menunjukkan pada orang lain, aku ini sebetulnya akan seperti apa di pandangan orang lain, ya. Maka muncul bahwa mereka atau di masa di mana remaja menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat, ya. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa menakutkan. Nah, ini serem sekali, ya. Dikatakan demikian, dikatakan masa menakutkan karena memang pada masa-masa ini sudah mulai muncul pembangkangan pada anak kita itu, ya, karena sulit diatur, berperilaku yang kurang baik, sehingga menimbulkan pandangan yang tidak baik dari masyarakat, ya. Nah, kemudian masa ambang dari masa dewasa. Pada saat remaja mendekati masa di mana mereka dianggap dewasa secara hukum dan sosial. Jadi dari karakteristik remaja yang kita lihat ini, maka seyogianya kita bisa menyadari bahwa memang mereka ini sedang masanya seperti ini, sedang masa pencarian identitas, ya, sedang masanya perubahan, ya, dan sebagainya. Sehingga ketika kita menghadapi masalah dalam hal mendidik anak-anak kita, maka kita sudah memahami, oh ya, mungkin dalam tahap yang wajar kita memberikan pemakluman. Oh ya, memang karena masa ini adalah masa pencarian identitas. Namun tetap dalam koridor-koridor yang tepat, ya, seperti itu yang diajarkan oleh agama maupun hukum negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita mengamati, ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja itu. Pertama tadi saya katakan perubahan fisik. Ya, yang tadinya mungkin tidak begitu tinggi, perkembangannya begitu pesat, ya. Kemudian untuk laki-laki, ya kan, tadinya suaranya
kecil ternyata itu jadi besar ya, Mbak. Nah itu secara biologis juga perubahan perkembangan ini terjadi pada perubahan. Kemudian perubahan emosional ya. Jadi emosional itu tidak hanya berhubungan dengan marah ya, tapi emosional itu adalah bagaimana seseorang itu mengelola ya hatinya, perasaan sedih, perasaan bingung, perasaan suka, perasaan benci, ya kan, perasaan marah dan sebagainya. Jadi ini terjadi perubahan pada dirinya, sehingga yang kita tadi sebut itu adalah masa-masa perubahan, ya. Dan yang ketiga adalah perubahan sosial. Ini adalah fase di mana mereka sudah mulai ingin berinteraksi lebih luas dengan lingkungan sekitarnya. Nah, perubahan fisik pada remaja bisa kita lihat tadi, pertama dari tinggi badan, ya kan, berat badannya, proporsi tubuh, ya, organ seksual. Nah ini maksudnya organ seksual, ya, yang mungkin karakteristik seks sekunder. Ya tadi misalnya kalau laki-laki sudah mulai menginjak masa remaja itu ciri khasnya suaranya mulai membesar. Kemudian ada jakun, ya kan, tumbuh-tumbuh kumis, jenggot dan sebagainya, ya. Kalau perempuan sudah mulai muncul payudara itu ya sudah mulai membentuk dan sebagainya. Nah ini perubahan fisik. Nah kemudian perubahan emosional pada masa remaja itu, masa ini disebut sebagai masa storm and stress. Kenapa dikatakan demikian? Karena terjadi peningkatan emosional yang dihasilkan dari perubahan fisik dan hormonal. Nah jadi perubahan emosional yang terjadi pada anak remaja kita itu tidak hanya semata karena faktor psikologisnya, tapi juga kemudian ternyata didorong oleh faktor perubahan fisik dan hormon yang ada dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan dia mungkin gampang stres dan sebagainya. Nah, pada masa ini emosi seringkali intens, artinya tidak terkontrol dan nampak irasional. Kadang kita mungkin suka mendengar atau melihat di berita gitu, ada anak sampai, mohon maaf ya, memukul orang tuanya gara-gara dia ingin dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya, padahal kondisi orang tuanya pada saat itu belum sanggup, ya. Akhirnya dengan begitu emosi, ya, dia sampai melukai orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Pada masa remaja ini juga lebih iri hati terhadap mereka yang memiliki materi lebih. Nah ini tadi, ya. Seandainya aku dilahirkan dari keluarga si Anu, kayaknya enak gitu kan, seperti itu. Nah jadi sudah mulai muncul rasa iri. Atau mungkin ketika di sekolah, karena remaja ini mungkin di usia-usia SMA gitu ya, kita lihat, wih si Anu mah HP-nya merek XXX, aku mah HP-nya masih HP jadul. Nah seperti itu. Jadi mulai membanding-bandingkan, kemudian muncullah rasa iri, seperti itu. Ini perubahan emosional. Nah yang terakhir adalah perubahan sosial pada masa remaja. Jadi pada masa remaja ini paling banyak menghabiskan waktu mereka itu di luar bersama teman-temannya. Dan sekarang sudah mulai bergeser juga. Selain mereka ingin menghabiskan waktunya di luar, mereka sudah mulai sering intent dengan gadget mereka. Hal-hal yang sifatnya privacy, kadang tidak terbuka dengan orang tuanya. Ya, HP dikasih password. Orang tua tuh tidak bisa mengontrol apa yang ada di HP tersebut. Dia aktivitasnya seperti apa dan yang lainnya. Atau mungkin dia ingin lebih banyak menghabiskan waktunya di luar. Ya, nah kalau fase mendidik kita tadi tidak kita lakukan dengan tahapan-tahapan yang benar, ya, tahapan penanaman disiplin, tahapan kapan kita memperlakukan dia sebagai sahabat, maka ini akan sangat bahaya sekali, ya. Bisa jadi anak kita pada masa remaja ini akan menjadi pemberontak yang seringnya malah tidak mengindahkan saran dan nasihat orang tua. Dan ciri yang lain, ini minat terhadap lawan jenis meningkat. Jadi dia sudah mulai muncul perasaan suka, ya, dan sudah mulai berani untuk mungkin mengekspresikan rasa sukanya itu kepada lawan jenis. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan fisik, perubahan emosional, dan perubahan sosial, ini menjadi satu kesatuan yang terjadi pada anak kita. Ya, nah lantas seperti apa permasalahan-permasalahan yang muncul pada anak-anak kita?
Ya kita lihat permasalahan fisik dan kesehatan ini cirinya sering membandingkan fisiknya dengan fisik orang lain. Si anu putih, ganteng, aku kok tidak begitu putih ya seperti itu. Ini membandingkan. Kemudian ini biasanya terjadi pada remaja perempuan sering merasakan ketidakpuasan pada dirinya. Ya, itu tadi mungkin membandingkan dia dengan orang lain. Ini permasalahan fisik dan kesehatan. Nah, ini yang sampai pada tahap-tahap tertentu, naudzubillah ya, anak-anak remaja itu banyak yang terjerumus pada obat-obatan terlarang. Padahal beberapa alasan mereka itu kenapa kemudian bisa terjerumus ke hal-hal yang terlarang. Yang pertama mungkin mereka coba-coba, ya, ingin tahu aja gitu. Kemudian ada yang mengatakan ingin meningkatkan rasa percaya diri. Kalau nggak ngerokok itu nggak gentle, ya kan? Jadi maka kemudian dia melakukan itu, merokok lah seperti itu. Padahal gentleman atau tidak itu tidak ditunjukkan oleh rokok. Ya, yang awalnya mungkin hanya coba-coba, lama kelamaan jadi ketagihan. Ya, nah itu yang terjadi pada anak-anak kita yang mohon maaf ini terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Ya. Nah mungkin mengatakan juga bahwa ini solidaritas, ya kan, adaptasi dengan lingkungan maupun untuk kompensasi. Ente jangan gabung sama kita, ya, kalau ente nggak ngerokok atau ente nggak mau nyobain minum ini, seperti itu. Ya. Jadi ini solidaritas yang kebablasan. Nah, inilah alasan-alasan kenapa kemudian remaja kita ada yang sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian pengaruh sosial dan interpersonal ini kenapa atau apa faktor penyebabnya? Yang pertama, kurangnya kehangatan dari orang tua. Nah, ini kembali lagi ke kita, Bapak Ibu. Ketika anak sering mendapati kita di rumah misalnya dengan suami atau istri itu bersitegang, ya kan, marah-marah, bahkan mungkin berantem di hadapan anak kita, maka anak kita lama-kelamaan dia jenuh, ya kan? Jadi anak yang broken home. Akhirnya dia lari ke hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian yang kedua, penilaian negatif dari orang tua. Ketegangan di rumah, perceraian dan perpisahan orang tua. Nah ini tadi, satu kesatuan paket yang membuat anak itu broken. Akhirnya dia melakukan hal yang di luar kontrol masyarakat, ya kan? Bahkan bisa keluar dari hal-hal yang sifatnya norma agama ya, dan norma hukum. Seperti itu. Ya. Penilaian negatif. Kadang kita juga suka terus karena kurangnya memberikan kepercayaan kepada anak kita suka mengecap, istilahnya memberikan cap kepada dia. Kamu bapak nggak percaya, ya. Jadi akhirnya ketika itu kita ulang-ulang terus, maka anak kita pun akhirnya ya udah, orang tua saya juga nggak percaya bahwa saya bisa berbuat baik, ya kan? Kenapa saya harus berbuat baik seperti itu? Nah ini kadang kita harus hati-hati, Bapak Ibu ya. Ketika kita mengatakan itu berulang dan kita kurang memberikan kepercayaan kepada anak kita pun akhirnya masa bodoh. Ayah sebagai orang tua saja nggak percaya sama saya, ya kan? Buat apa saya memberikan hal-hal yang baik seperti itu? Nah, ini jangan sampai terjadi, Bapak Ibu ya. Mungkin faktor perceraian dan perpisahan orang tua ini juga menjadi penyebab anak itu melakukan penyimpangan ya dari sisi sosial. Kemudian juga pengaruh budaya ya. Ini mungkin daerah tertentu ada yang menganggap bahwa penggunaan alkohol itu masih bagian dari adat atau budaya. Misalnya di daerah-daerah yang arak itu masih dianggap sebagai minuman tradisional ya. Atau mungkin berorientasi pada tujuan jangka pendek atau hedonis ya. Ada alasan yang sebetulnya menurut kita menggelitik ya. Ada anak itu ketahuan mengambil HP temannya, ya kan? Atau maaf, ada anak itu, pelajar itu ketahuan mengambil uang temannya. Ketika diinterogasi oleh guru, dia mengatakan aku ingin ganti HP. Ini jangka pendek namanya. Ini hedonis ya, seperti itu. Oleh karena itu pengaruh sosial ini, ya kan, dan pengaruh interpersonal, kepribadian yang temperamen, misalnya dia mudah marah, ya kan, kemudian agresif, orangnya sangat aktif seperti itu. Nah, ini pengaruh-pengaruh sosial dan interpersonal yang mempengaruhi anak kita sehingga dia bisa terjerumus pada hal-hal yang sifatnya menyimpang. Kadang itu ada kontribusi kita juga yang menyebabkan anak kita seperti ini, Bapak Ibu.
Oleh